Oke, eh, ya, video ini adalah video untuk pertemuan ketiga ya, session ketiga atau week ketiga atau minggu ketiga. Nah, di pertemuan kali ini saya akan banyak membahas tentang widget. Widget itu adalah turunan dari view. Ya, widget itu adalah turunan dari view yang biasanya itu sudah siap pakai ya. Dia lebih kepada implementasi, maksudnya bisa langsung digunakan dibanding class view yang abstrak, yang masih sangat general, kita tidak tahu bentuknya apa. Jadi maksudnya widget di sini itu adalah seperti yang kalian lihat di layar, adalah seperti text buttons, ya, text buttons, ya. Ini yang dimaksud dengan widget. Jadi kalian tinggal drag and drop pakai di aplikasi. Nah, widget yang di sini itu berbeda dari widget yang dimaksud di sistem operasi Android. Di sistem operasi Android, widget itu biasanya yang di home screen, ya, yang contohnya seperti ini ya. Ini kalau Android ya mungkin yang kita bisa klik kanan ya, home, terus kita pilih widgetnya, misalnya menampilkan tanggal ataupun suhu di satu kota tertentu. Nah, itu widget yang lain lagi. Itu widget, application widget lah. Nah, yang dimaksud dengan widget yang di sini itu adalah komponen-komponen yang sudah jadi, ya, yang spesifik yang bisa kita gunakan di aplikasi Android. Ya, itu yang dimaksud dengan widget di sini. Nah, contohnya ini ada text view. Nah, ini bisa kita sebut sebagai widget karena dia tugasnya adalah menampilkan teks. Nah, selain widget, saya juga akan mengajarkan tentang style dan theme. Yaitu bagaimana mengubah atau memodifikasi tampilan di Android. Oke, nah bagaimana cara menambahkan widget ke aplikasi Android? Nah, ini saya hapus saja. Saya delete ya. Terus constraint layout di sini itu saya ubah menjadi linear layout. Terus linear layoutnya saya ubah menjadi convert orientation to vertical. Oke, nah sekarang kita mau tambahkan button. Oke, nah jadi cara menambahkan widget ke aplikasi Android ya seperti ini ya. Tinggal pilih drag and drop. Oke. Nah, bisa juga kalau misalnya kalian ingat kodenya, ya kalian bisa langsung ketik di file XML activity main XML-nya. Jadi misalnya sini saya klik button, oke, sorry. Button ya. Match pair with wrap content. Oke, nah ini kalau misalnya kalian, saya lupa ditutup tagnya. Saya save, udah saya desain. Nanti ada button yang ketiga. Jadi ini cara kedua. Kalian bisa ketik langsung di file layoutnya. Oke. Nah, cara yang lain adalah dengan cara on the fly. On the fly itu maksudnya pada saat running time ya, pada saat runtime. Kita mesti lakukan suatu proses yang menambahkan button tersebut kemudian pada saat programnya berjalan. Nah, pada saat ini aja ya, di on create saya buat button sama dengan button
Oke, button new button. Konteksnya adalah this. Terus saya perlu dapatkan layoutnya supaya bisa saya tambahkan. Maka saya masuk dan pilih linear layoutnya. Saya beri ID layout. Oke, ID layout. Nah, di sini saya dapatkan layoutnya ya. Layout, linear layout sama dengan linear layout. Find view by ID or ID layout, karena ID-nya adalah layout. Nah, ini kemudian saya tambahkan aja layout add view button. Oke, jadi pada saat on create, pada saat dia set layoutnya, saya buat kode untuk membuat instance atau objek dari kelas button, kemudian saya tambahkan ke layoutnya. Nah, ini sekalian saya mau jelaskan bagaimana caranya debugging ke BlueStack ya, BlueStack. Oke, sebagai gambaran setting. Oke, jadi ingat ya, saya menggunakan versi yang ini, versi 4.20.0.4210 Android 64 bit. Oke, saya sudah coba versi yang baru itu, khususnya yang saya kan menggunakan yang Hyper-V ya. Jadi saya menggunakan BlueStack Hyper-V ya. Mengapa saya menggunakan BlueStack Hyper-V? Ya karena di komputer saya menggunakan WSL, Windows Subsystem Linux, berkaitan dengan virtualisasi dan sebagainya. Dan kalau misalnya tidak menggunakan yang versi Hyper-V, itu nanti dia akan bentrok. Maksudnya WSL itu adalah oke, saya bisa menjalankan sistem operasi Linux ya secara berdampingan dengan Windows ya. Jadi ini adalah Debian ya, Debian Linux LS ya, LS. Nah ini Linux. Jadi karena saya menggunakan ini, makanya kalau saya menggunakan BlueStack biasa, mereka akan bentrok. Dan untuk menyiasati itu, BlueStack sudah mengeluarkan versi yang lain, yaitu BlueStack Hyper-V. Tujuannya adalah supaya walaupun virtualisasinya diaktifkan, BlueStack-nya ini masih tetap bisa jalan berdampingan dengan Windows Subsystem Linux. Oke, ya. Biar bisa jalan, yang perlu kalian lakukan adalah masuk ke preference di Dropbox-nya, di BlueStack-nya, kemudian perhatikan portnya 39587. 39587 ini saya sudah buat script untuk bisa mengkonekkan ya ADB Android Debugger ya supaya bisa connect ke BlueStack-nya. Oke, 39587. 39587. Ini saya save ya. Jadi komennya seperti ini. Oke, saya exit, kemudian saya eksekusi. Oke, double klik aja. Oke lah, hajar lagi aja. Oke, nah karena saya sudah konekkan ADB-nya ya. Nah,
Kemudian muncul Samsung SM G977B. Oke, nah ini adalah BlueStack-nya. Mengapa Samsung? Ya karena saya masuk lagi ke setting. Di dalamnya itu saya lupa preference ya. Ada settingan, saya lupa di mana. Game setting apa ya, shortcuts, advance. Nah, karena saya setting profile dari BlueStack saya adalah Samsung Galaxy S10 5G. Makanya yang muncul di sini adalah Samsung SM G977B. Oke, nah ini saya coba jalankan aja. Semoga berhasil. Dia masih running ya, Gradle build running. Oke, dia lagi install. Sekarang dia launching activity-nya. Oke, jadi di sini ada 4 button ya. Oke, biar jelas, saya button text. Created while runtime. Oke, terus yang di sini ini saya tambahkan aja, created using code. Oke, saya jalankan sekali lagi. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kita punya 4 button. 2 button pertama dari drag and drop di designer. Button yang ketiga saya buat dengan menggunakan ketik langsung di kodenya ya, di XML-nya, kode XML-nya. Terus button yang keempat saya buat pada saat runtime ya, pada saat activity-nya berjalan. Oke, dengan menggunakan kode Java. Oke, jadi untuk menambahkan widget ke aplikasi Android itu ada macam-macam cara. Bisa desain, bisa drag and drop gitu kan, dan bisa juga menggunakan kode, dan yang terakhir bisa dengan kode Java menambahkan kode runtime seperti